Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Iming-iming terbesar apa yang tapi Bapak tolak? Ada yang mau ngasih saya 2T. Datang seorang militer ke sini. Kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Pertama kali tahu kasus Pertamina, kapan dan bagaimana perasaannya? Prabowo Subianto. Nilainya 7. Kenapa sama Pak? Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang paling spesial malam hari ini adalah bintang tamu kita. Ia adalah salah satu garda terdepan penegak hukum di negeri ini. Bahkan baru-baru ini ia juga menjadi sorotan publik karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus mega korupsi. Siapakah dia? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sanetiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Bapak, apa kabar malam ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan harus selalu sehat. Kita juga senang jika Bapak Jaksa Agung kita harus selalu sehat, karena harus menghadapi kasus-kasus besar mega korupsi harus sehat walafiat ya Bapak. Tapi saya ingin tahu Pak, suasana kebatinan Bapak akhir-akhir ini seperti apa sih Pak? Kan menjadi sorotan terus nih Pak. Ya biasa-biasa aja. Karena kita kan niat ngungkap dengan segala resikonya harus kita hadapi. Resiko kecil atau resiko besar Pak? Resiko biasa-biasa aja lah. Oke, resiko batu-batu kecil aja. Tidak hanya bintang tamu spesial kita, Bapak Jaksa Agung, tapi juga ada panelis yang selalu menemani Q&A. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Maman, Shirley Anabita, Bang Effendi Ghazali, Bang Soleh Solihun, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Tepuk tangan teman-teman. Tak lupa ada lagi tamu spesial kita, keluarga besar Kejaksaan Agung. Terima kasih Bapak-bapak. Bapak Jaksa Agung, langsung saja. Yeah. Di awal tahun 2025, sejumlah lembaga survei menempatkan Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik. Nah, bagi Bapak ini sebuah kebanggaan atau tantangan, pujian atau ujian Pak? Ya. Kalau sekarang saya menjadi tantangan karena kita udah hampir 2 tahun adalah surveinya bagus terus, gitu, tinggi terus. Ya, kenapa menjadi tantangan? Karena saya harus mempertahankan terus kondisi ini. Saya tidak mau lagi menjadi yang ke bawah lagi. Dan ini selalu saya picu pada teman-teman, khususnya para jaksa di daerah, untuk lebih bangkit lagi. Karena sekarang masih ada ketimpangan antara hasil yang antara Kejaksaan Agung dengan daerah masih timpangnya jauh. Saya mengharapkan nanti semua bergerak. Itu yang saya harapkan. Oke Pak, dan teman-teman semuanya, karena kita bicara tantangan, tidak hanya Kejaksaan Agung yang kali ini mendapatkan tantangan dengan isu-isu dan tanggung jawab besar, tapi saya juga ingin menantang Mas Soleh Solihun untuk maju ke depan, untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Jaksa Agung. Berani nggak dengan tantangan ini Mas Soleh? Udah tanda tangan kontrak. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Soleh Solihun. Iya. Aduh, serem nih, jaksa semua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak ST Burhanuddin, Pak Jaksa Agung. Saya cuma mau mengingatkan Pak,
Jaksa Agung. Ingat Pak, yang agung itu cuma Allah. Benar. Bapak berani-beraninya menganggap Jaksa Agung. Ingat gak kalau kata orang Sunda, kalau menyebut Allah, Gusti Anu Agung. Ini Bapak apakah tidurnya nyenyak? Bapak menyebut dirinya hampir sama kayak Allah. Astagfirullah Pak. Cuma Allah yang berhak menuntut perbuatan manusia dan menganggap dirinya agung. Mari kita doakan Pak Burhanuddin tidurnya tenang ya. Amin. Terus yang kedua ini buat yang belum tahu nih, kalau mungkin tadi baru pertama kali melihat Pak Burhanuddin terus melihat mirip siapa? Ya benar, Pak Burhanuddin ini mirip suaminya Inul, Mas Adam Suseno. Masih gantengan aku. Ya, nah itu, dalam wawancara Pak Burhanuddin bilang masih lebih gantengan dari saya. Pak, saya mau ngingetin lagi sekali lagi Pak. Seorang manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu artinya apa? Sombong. Tidak akan masuk surga seorang manusia yang ada sifat sombong bahkan sebesar biji sawi. Jadi saya mohon Bapak ini di bulan Ramadan istighfar Pak. Masih aman ya? Aman. Yang ketiga agak-agak kurang aman nih kayaknya. Tapi ya saya seperti tadi kan kata Bapak, surveinya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung itu sekarang meningkat. Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu untuk Kejaksaan Agung. Ada secerca harapan sebagai rakyat melihat Kejaksaan Agung, oh ternyata masih ada institusi pemerintah yang bisa kita percayai, dan selain dipercayai juga sangat powerful. Tapi ini saya melihat saking powerfulnya Kejaksaan Agung sampai-sampai tupoksi institusi lain diambil juga. Belakangan ini Kejaksaan Agung jadi humasnya Pertamina, Pak. Mulai. Saya rasakan tidak perlulah diterangkan bahwa ini bensin aman, tidak perlu Pak, bukan tugas Bapak. Rakyat juga tanpa diterangkan susah percaya. Jadi mungkin saya bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan Bapak ini ketika mengungkap mega korupsi terus tiba-tiba rakyat tidak percaya Pertamina, terus rakyat tidak beli Pertamina, nanti negara rugi. Bapak malah dalam hati, waduh, ini gara-gara aku negara jadi rugi, nanti aku jadi perbuatan merugikan negara. Apa jangan-jangan begitu nanti? Tidak usah Pak, tidak usah. Bapak tidak usah merasa merugikan negara. Kami percaya sama Bapak. Boleh tepuk tangan buat Bapak ya. Memang agak susah ternyata ya Pak ya, mau berbuat jadi orang benar di negara ini. Saya Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tahu ini adalah episode paling menegangkan buat Mas Soleh Solihun. Bukan ya Bang Effendi? Selamat malam. Pertama-tama saya harus disclaimer, dan sebetulnya penampilan Soleh Solihun tadi biasa aja. Dalam gini saya mau bilang gini, disclaimer karena saya sebetulnya termasuk dalam kelompok tenaga ahli yang sering kumpul-kumpul di sini, diajak diskusi dengan Bapak Jaksa Agung. Dan kalau diskusi, jadi menurut saya 2 tahun ini Kejaksaan Agung itu makin dipercaya publik itu, kami ya begitu. Jadi nggak ada. Oh jadi ini atas jasa Anda gitu? Bukan maksudnya seperti tadi itu. Jadi biasa betul kita lepaskan. Kenapa begini Pak? Kenapa begitu Pak? Gitu. Iya kan Anda di-hire sama Kejaksaan, saya kan di-hire sama Metro TV. Tetap aja Jadi kan. Enggak, tapi saya rasa semua yang nonton malam ini ingin tahu hal-hal yang paling terkini lah gitu ya. Nah, saya mungkin nanya pakai yang paling sederhana dulu aja. Pak Jaksa Agung kami, itu pertama kali tahu kasus Pertamina kapan dan bagaimana perasaannya? Sebelum saya ke Kang Soleh dulu. Kang, ini agak serius sedikit. Kami bukan humas, bukan mau jadi humas Pertamina. Tapi ada suatu kesalahan penyampaian di media, ya, yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi dengan Pertamax ini. Karena di media itu kita kan punya penyidikan 2013 sampai 2023. Sekarang kan 25. Jadi masyarakat sedikit resah bahwa wah Pertamax akhirnya masih oplosan atau apapun lah. Itu yang saya luruskan. Gitu. Kemudian untuk beliau ini sebenarnya begitu saya masuk ke Kejaksaan kembali, saya selalu teringat Petral. Ini. Dan kebetulan aja di awal tahun ada kesempatan, ada informasi masuk, ya saya terima, saya kembangkan.
sebenarnya sudah di awal tahun, karena udah 4 bulan yang lalu. Kami menyelidiki ini udah 4 bulan yang lalu. Mungkin kami kemudian sampaikan ke masyarakat setelah kita tahap ke penyidikan. Dalam penyidikan kami close, kami tutup, tidak ada yang tahu. Setelah ke penyidikan, kami buka. Itu awal-awalnya. Tapi Bapak memang sudah dari awal itu ya mendengar. Karena ini judulnya kan Sound of Justice. Sound of Petralnya sudah lama ya, Sound Pak? of Petral. Sudah lama. Gitu ya. Tapi kenapa baru sekarang, Pak? Baru ada data informasi yang masuk pada kita itu. Dan datanya Bukan juga ada pasti kami banyak support untuk coba mengungkap ini. Karena jujur aja ini adalah kasus yang cukup pelik, cukup besar, tapi kami memang belum bisa menjangkau ke petralnya, tapi adalah yang sekarang aja dulu. yang kita tahu itu cukup pelik itu antara lain karena Pak Ahok kan terakhir yang dipanggil gitu. Iya. Dia bilang bahwa saya tahu kakinya, tapi Kejaksaan Agung udah tahu sampai kepalanya. Karena kami udah 4 bulan untuk Tapi Pak, banyak juga lembaga penegak hukum yang sudah mengetahui dan mengantongi banyak sekali bukti dan juga data, tapi tidak berani, bahkan tidak seberani Kejaksaan Agung. Apakah memang butuh restu pihak-pihak atau kekuasaan tertentu baru boleh atau mungkin berani untuk bergerak, Pak? Tidak. Dan selama ini kami juga tetap independen dalam penegakan. Dan tidak pernah ada yang campur tangan. Ini harus begini, nggak ada. Sampai saat ini. Dan kita satu nawa itu yang baik aja, bahwa kami dengan Jampisus dengan beserta jajaran kami selalu kompak dan kami selalu bersama-sama untuk menentukan, ayo kita memulai pembukaan ini. Oke, tepuk tangan semangat dulu buat Pak Jaksa Agung. Satu lagi, Shirley. Pak Jaksa Agung, izin Pak, tadi saat masuk pertama kali yang langsung menyedot perhatian Shirley itu adalah kumisnya Bapak, Pak. Nah, jadi faktor kumis ini Pak, di belahan dunia manapun, ternyata digambarkan sebagai keberanian dan nyali. Apalagi ketika yang memiliki itu adalah seorang pemimpin atau alpha man. Dalam hal ini mungkin saya ambil sedikit contoh, kalau dalam dunia perwayangan kita mengenal sosok Bima atau putranya Gatot Kaca yang punya kumis yang artistik. Di tengah trust issue masyarakat terhadap apa yang hari-hari ini terjadi, Pak, seberapa besar faktor kumis ini memberi Bapak keberanian? Baik, gini Mbak, saya sih kebetulan aja punya kumis. Karena di keluarga saya yang saya ada kumisnya. Kemudian kalau saya tidak berkumis, itu wajah saya aneh gitu. Dan kemudian kenapa saya pertahankan ini? Ya cuma identitas saja. Tapi secara psikologi menambah rasa lebih berwibawa atau lebih bukan berani. berwibawa. Rasanya bukan berwibawa ya, tapi saya merasa bahwa saya lengkap gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jaksa Agung. Paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa, Pak? Ini di belakangnya bintang 3, ya suruh datanglah ke sini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.